hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Shalom saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara sehat dan bergembira karena kasih Tuhan Yesus selalu baru tiap hari. Ia Immanuel bagi orang yang hidup berkenan kepadanya. Amin. Selamat ulang tahun saudara-saudariku yang diberkati Tuhan dengan pertambahan usia. Seharusnya kita lebih cinta Tuhan dan hidup mempermuliakannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan dari Mazmur 81. Mari kita awali dengan berdoa, mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang baik, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat mengasihi kami. Kami bersyukur Engkau adalah Bapa kami dan kami adalah anak-Mu. Mohon ampun buat semua dosa salah kami yang kami buat sengaja ataupun tidak, yang menyakitkan hati Tuhan dan sesama kami. Mampukan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hari ini kami beribadah kepadamu. Biarlah ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Dan mohon berkat Tuhan waktu kami mempelajari firman Tuhan dari Mazmur 81. Agar kami mengerti benar dan dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami minta dengan percaya supaya ada pertumbuhan kerohanian kami di tahun 2022 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita mendengar Alkitab bersuara dan mari kita buka Alkitab kita memperhatikan dengan seksama. Mazmur 81. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub.
Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf, ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Selah. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu, aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Mazmur ini ditulis oleh Asaf. Temanya tentang perayaan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan sudah menolong Israel dari perbudakan Mesir dan memelihara kehidupan mereka. Karena Tuhan itu sangat baik, sangat sabar, sangat setia, dan sangat berkuasa. Jadi, mari memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Serta mereka juga mengingat ketidaktaatan mereka untuk mendengar kehendak Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Mazmur ini mengingatkan kita untuk memperingati kebaikan pertolongan Tuhan. Pada saat kita merayakan hari-hari raya, hari-hari besar, kita sewajibnya bersyukur menyembah Tuhan dengan segenap hati dan memperbaharui komitmen untuk lebih lagi mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi perayaan hari raya, hari besar seperti hari ulang tahun, hari Natal, hari Paskah, dan yang lain-lain bukan hanya dilaksanakan secara jasmani seperti wah ini saatnya terima hadiah atau membagi hadiah, oh ini saatnya makan-makan enak, bukan. Tetapi hari-hari besar itu terutama dilaksanakan untuk maksud rohani, yaitu yang pertama bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik.
Kehidupan kita adalah anugerah Tuhan. Keselamatan yang kita peroleh waktu kita percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita, itu juga anugerah Tuhan. Hidup kita hanya karena kasih karunia, lepas kasih karunia Tuhan saja. Kemampuan kita sangat terbatas dan tidak ada artinya tanpa pertolongan Tuhan. Jadi, hari-hari raya, hari besar, seharusnya diutamakan untuk bersyukur kepada Tuhan. Orang tua wajib mengajarkan itu kepada keturunannya dan menjadi teladan bersyukur. Ya. Bersyukur karena Tuhan baik. Nyanyikanlah puji-pujian kepada Tuhan. Bermazmurlah, lakukanlah cara kita bersyukur sebaik-baiknya bagi Tuhan. Roh Kudus akan mengajari kita bagaimana lebih hari, lebih tahun, lebih baik untuk bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Yang kedua, ini adalah saat untuk mengintrospeksi diri dan memperbaharui komitmen untuk hidup menjadi umat Tuhan, menjadi anak Tuhan yang lebih dengar-dengaran, yang lebih taat melakukan hati Tuhan, melakukan firman Tuhan, sehingga menyenangkan hati Tuhan. Karena kesabaran Tuhan, karena kesetiaan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kita masih hidup sampai hari ini. Jadi, kewajiban kita untuk bersyukur, mengintrospeksi diri, dan memperbaharui komitmen untuk hidup lebih menyenangkan hati Tuhan. Mazmur 81 ini juga berisi pengajaran tentang tata cara ibadah yang benar, yaitu diisi dengan pertama, memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, mendengarkan firman Tuhan. Saat kita memuji Tuhan, kita harus sadar itu karena Tuhan sangat baik. Respon kita atas kebaikan Tuhan adalah bersyukur, memuji Tuhan dengan tulus, dengan segenap hati. Dalam 1 Tawarikh 25 dicatat bahwa Raja Daud dengan hikmat Tuhan menetapkan penggunaan musik saat beribadah. Kaum Lewi yaitu Asaf, Heman, dan Yedutur serta keturunan-keturunan mereka dilatih untuk mampu bernyanyi dan bermusik dengan baik bagi kemuliaan Tuhan. Mereka adalah ahli-ahli seni sebanyak 288 orang. Diatur, dilatih sehingga secara reguler dapat mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan di ibadah yang diselenggarakan. Yang kedua, mendengar firman Tuhan harus dilakukan dengan hormat dan sungguh-sungguh. Jangan sambil melakukan hal-hal lain. Gestur atau gerakan tubuh kita menandakan bahwa kita hormat atau tidak. Jadi mari kita introspeksi dan memperbaiki diri waktu kita mendengar firman Tuhan. Harus dengan sikap hormat dan sungguh-sungguh. Dan bertekad untuk menaatinya dengan sepenuh hati. Sebab berulang kali Israel melupakan karya Tuhan dalam hidup mereka dan berubah, tidak taat, tidak setia, menyembah Allah-Allah asing. Padahal Tuhan sudah memperingatkan bahwa Tuhan itu hanya satu. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tetapi Israel menyembah Baal, menyembah Asitoret, dan lain-lain. Bagaimana dengan hidup kita? Adakah sesuatu yang kita kasihi dan kita sayangi, kita sembah, sama atau lebih daripada Tuhan? Bagaimana kita mengisi hidup kita? Apakah Tuhan yang terutama atau bukan? Kiranya Roh Tuhan menolong kita untuk bisa mengintrospeksi diri. Kalau
Tuhan adalah yang utama dalam hidup kita, bagus, lanjutkan terus. Karena hidup kita dari Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kalau masih ada ilah-ilah lain, sesembahan lain, kecintaan lain, idola lain yang sama atau lebih dari Tuhan, mari kita bertobat. Supaya kita tidak mengalami hal-hal yang dialami oleh Israel. Ketika mereka menyakitkan hati Tuhan, padahal Tuhan berulang kali mengirim utusannya, nabi-nabinya untuk bertobat. Ya. Akhirnya karena mereka tidak bertobat, Tuhan menyerahkan mereka harus mengalami kesusahan, musuh-musuh, pembuangan. Supaya maksudnya agar mereka sadar bahwa Tuhan itu tidak boleh diduakan. Harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan akal budi. Jangan main-main dengan kasih, setia, dan kesabaran Tuhan. Akhirnya Tuhan izinkan yang buruk itu terjadi agar mereka sadar dan bertobat. Dan akhirnya kalau mereka sadar dan bertobat, Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Supaya mereka sungguh-sungguh hidup sebagai umat Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati umatnya yang setia, yang taat, dengan limpah. Ada saja cara Tuhan menolong. Supaya mereka menggantungkan diri mereka, harapan mereka hanya kepada Tuhan. Jadi, saudaraku, kita harus menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Artinya, mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Dan itu dibuktikan dengan hidup yang menaati firman Tuhan setiap hari. Marilah kita berkomitmen di tahun 2022 ini untuk pertama maju di dalam Tuhan. Artinya tidak lagi hidup dalam dosa-dosa kita. Hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Segala belenggu yang menghalangi kita untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Marilah berdoa sungguh-sungguh, minta Tuhan tolong supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Hidup kita dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Seperti 288 orang yang dilatih sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan bagi mereka. Kita semua punya talenta. Ada yang bisa mendengar, ada yang bisa punya banyak teman, ada yang bisa memberi, ada yang bisa memperhatikan, ada yang bisa bermain musik, dan lain sebagainya. Mari kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita hidup untuk memuliakan namanya. Mari kita jadi berkat untuk banyak orang. Alkitab bilang supaya mereka memuliakan Bapa kita yang di surga. Kalau Tuhan senang, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan baru untuk memasuki tahun 2022. Ada ketabahan baru. Kita bisa berkemenangan kalau kita bersama Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada harapan. Sebab Tuhan adalah Immanuel, Allah yang beserta bagi orang-orang yang hidup berkenan kepadanya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia.
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami mengerti firman Tuhan dari Mazmur 81 bahwa kami harus hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidup bagi kemuliaan Tuhan, hidup melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan, hidup berguna bagi banyak orang.
Kami mau bertobat dari semua dosa kami. Kalau kami hidup hanya semau kami tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak berguna bagi orang. Kami mohon ampun, perbaikilah kami. Kami mau melakukan firman Tuhan ini, agar masa depan sungguh ada dan harapan kami bersama Tuhan tidak hilang. Pimpinlah kami hidup berkenan di hati Tuhan. Sebab hanya orang yang berkenan di hati-Mu, firman-Mu berkata, Tuhan Immanuel. Kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa, tidak mungkin. Kami akan pecundang, tetapi dengan Tuhan kami bisa menghadapi semuanya dan kami akan jadi pemenang. Kami aminkan firman Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, para remaja dan pemuda, para wanita dan para pria. Tuhan berkatilah dengan kesehatan rohani dan jasmani. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Mohon berkat Tuhan untuk para pelayan Tuhan, untuk semua ibadah online maupun onsite, guru-guru sekolah minggu. Berkat khusus supaya mereka semua merasakan bahwa Tuhan tidak pernah berhutang untuk orang yang bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Bapa, kami mohon lawatan Tuhan, hujan pertobatan, hujan keselamatan, takut akan Tuhan bagi bangsa kami, negeri kami, dan para pemimpin kami. Kami mohon berkat Tuhan, agar kami semua diberikan hikmat dan hati yang taat untuk selalu memperhatikan dan melakukan protap prokes, supaya kami terhindar daripada hal-hal yang berbahaya. Diberikan kami hikmat penyertaan Tuhan menjalani hidup pada minggu yang akan datang, supaya apapun yang kami lakukan, kami mempermuliakan Tuhan. Mohon Tuhan buka jalan untuk semua masalah-masalah kami. Kami serahkan kepadamu ya Bapa. Kami mohon Tuhan ajari kami dan buka jalan kami. Kami menyerahkan hidup ini yang dari Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, imani sungguh kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal, cinta dan doa Tuhan Yesus, persekutuan yang manis erat dengan Roh Kudus membuat saya dan saudara hidup berkenan kepada Tuhan, dan kita alami Immanuel. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap perhatikan protap prokes. Amin.